Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salawat burdah dan radhiyallahu yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib dan syarifah dimanapun beliau berada. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juala kembali kita pada malam hari ini dapat melaksanakan ibadah rutinitas kita, yaitu membaca Ratibul Atash dan Shalawat Burdah. Shalawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kaifiyat wahdaniyat zat. Adapun kaifiyat atau cara mengesahkan Allah Ta'ala pada zat, yaitu lagi akan datang, dan ketahuilah olehmu bahwasanya makom tauhidul zat setinggi-tinggi makom, tiada ada lagi makom di atasnya yang sampai kepadanya pengetahuan makhluk. Pada makom inilah kesudahan musyahadah arifin billah, orang-orang yang arif billah, dan perhentian perjalanan mereka itu, dan kepadanya diperoleh lazat yang tiada terlintas pada hati manusia, dan kepadanya sehingga dan sehabis-habis sampai pengetahuan sekalian makhluk. Adapun makom yang di atasnya, maka tiada mendapat akan dia anbiya dan mursalin dan malaikatul muqarrabin, yaitu makom kunhizat Allah Ta'ala. Artinya di atas makom tadi kada lagi hendak mengetahui zat Allah Ta'ala, itu kada bisa lagi. Seperti firman yang maha tinggi, wa yuhadzirukumullahu nafsah, yakni diperkuatkan oleh Allah daripada sampai ma'rifatmu akan kunhizat Allah Ta'ala. Artinya pada kawa kita akan mengenal zat kunhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperkuati Allah Ta'ala daripada sampai ma'rifatmu akan kunhizat Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, kullukum fi zatillahi ahmaq, yakni sekalian kamu pada mendapat kunhizat Allah Ta'ala itu ahmaq, artinya tidak mendapat kepada kunhizat sekali-kali. Artinya kadang-kala kita hendak mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ruya an Hatim al-Asam annahu qala man dakhala fi madhhabina hadza falyaj'al fi nafsihi arba'u khisalin minal mauti mautan abyadu wa huwal ju wa mautan aswadu wa huwa ihtimalul adza minal khalqi wa mautan ahmara wa huwal amalul khalis minasyabi fi mukhamlamatil hawa wa mautan akhdara wa huwa tarkur riqa ba'diha ala ba'din. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an, bermula pengetahuan akan kunhizat Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala tiada merasa dan tiada mendapat akan dia oleh seorang jua pun daripada segala makhluknya, karena bahwasanya Allah Ta'ala bukan ia ain, bukan benda yang dihukumkan akal, dan bukan ain yang dihukumkan oleh syuhud, mata hati dan mata kepala, tetapi adalah ia dibalik yang demikian itu, ya kan? Karena Allah Ta'ala itu bukan benda. Jadi kada kawah hendak mengenal kunhizatnya itu kada bisa kita. Maka bukan ia ain, benda artinya yang dikenal, dan bukan ia ain yang dijahilkan. Dan barang siapa mengetahui akan yang demikian itu, barang siapa mengetahui akan yang demikian itu, wajib atasnya bahwa menyembah akan zat yang suci lagi gaib, yaitu ain atau kenyataan yang dimusyahadahkan, dan yaitulah ibadah yang sempurna. Syahdan tiada ada yang sampai kepada makom tauhid zat ini melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua, dan anbiya dan aulia yang di bawah qadamnya kakinya. Jadi kada dan kawannya sampai ke tauhid zat ini, ya kan, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan aulia yang di bawah kaki sidin, itu aja yang sampai. Yang lain pada itu kada kawan, ya kan? Penghabisan kita mengenal Allah hanya di Nur Muhammad saja. Hendak melewati pada itu kada kawan lagi. Maka bermula kaifiat mengesahkan Allah Ta'ala pada zat, bahwa yaitu bahwa engkau pandang dengan mata hati dan mata kepala, dengan pandang yang putus yang yakin bahwasanya tiada yang maujud di dalam wujud ini, ya, tiada yang maujud di dalam wujud ini, hanya Allah Ta'ala jua. Jadi cara mengesahkan Allah pada zat tadi, bahwa engkau pandang dengan mata hati, ya, syuhud, dan mata kepala dengan pandang yang putus yang yakin bahwasanya tiada yang maujud di dalam wujud ini, tiada yang ada di dalam ada ini, ya kan? Hanya Allah Ta'ala jua yang ada, yang lainnya tidak ada. Maka pandanglah zat kita dan sekalian makhluk di bawah zat Allah Ta'ala, hingga tiada ada yang maujud, tidak ada yang ada melainkan Allah Ta'ala sendirinya. Dan wujud yang lain daripada Allah Ta'ala yaitu khayal, artinya menempati yang maklum, katanya kadada, pada tempat maujud, dan waham, artinya sangka dan batil juga, dengan nisbah bagi wujud Allah Ta'ala, artinya yang lain itu ada tapi kadada, ya kah? Nah, jadi sama dengan kadada juga.
Dan ahlam artinya wujud yang kita dapat di dalam mimpi, tiada baginya hakiki, artinya kada wujud. Apabila kita jaga, maka hilanglah ia. Seperti demikianlah wujud masiwallah, artinya yang selain Allah itu kadada ada tapi kadada, ya kan? Ada tapi sama dengannya tidak ada, karena asalnya kadada. Kita ini kan asalnya kadada, ya kalau bas itu ada, karena kadada pulang sama dengan kadada, ya kan? Nah, yang maha ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mati, nah, niscaya hilanglah dan baharulah kita. Ya. Jika dan kita lihat bahwasanya tiada baginya wujud yang sebenarnya, ya kan? Jadi maksudnya ada tapi kadada, ya kan? Hilang karena akhirnya karena kita ini asalnya kadada, ya kan? Lalu ada kembali kadada. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, annasu niyamun wa idza matu intabahu. Artinya segala manusia itu tidur, maka apabila mati mereka itu baharulah jaga, baru sadar kita. Apabila kita sudah mati, hanya kita sadar, ya kan? Nah, bahwa kita ini tidak ada. Karena mati itu pada ahli tasawuf dua perkara. Pertama mati hissi namanya, yaitu cerai ruh, artinya berpisah ruh daripada jasad. Yang kedua mati maknawi, dan mati hakiki, yaitu fana di dalam ma'rifatnya dan musyahadahnya akan af'al dirinya dan segalian makhluk dan asmanya dan sifatnya dan zatnya pada af'al Allah Ta'ala, dan asmanya dan sifatnya dan zatnya. Maka mati maknawi inilah yang diisyaratkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, mutu qabla an tamutu wa man arada ayanzura ila mayyitin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Abi Bakar. Artinya matikan olehmu akan dirimu sebelum lagi mati kamu, ya kan? Matikan olehmu akan dirimu sebelum lagi kamu mati. Artinya kita disuruh memfanakan diri, ya kan? Mati sebelum kita mati. Dan barang siapa yang berkehendak bahwa memandang ia kepada mayit yang berjalan, ia di atas bumi, maka hendaklah memandang ia akan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq, ya kan, mati mayat yang berjalan. Artinya Abu Bakar itu sudah mematikan dirinya, ya kan, sebelum mati. Maka dari atas yang demikian amat banyak sekali, seperti firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tafsirnya, bermula tiap-tiap barang yang ada daripada segala hewan atau yang bersusun atas zat dan sifat sekaliannya itu binasa pada masa yang dahulu dan pada masa sekarang dan pada masa yang lagi akan datang. Dan yang kekal zat Tuhanmu, hai Muhammad, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajha. Artinya bermula tiap-tiap sesuatu itu binasa. Binasa ia pada masa yang telah lalu dan masa sekarang dan masa yang akan datang, melainkan zat Allah Ta'ala juga yang tiada binasa. Jadi semua kita ini adalah binasa, hancur, berantakan.
Jadi hanya zat Allah lah yang kekal abadi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Artinya, ketahui olehmu bermula tiap-tiap sesuatu yang lain daripada Allah taala yaitu batil juga. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ma'hu. Artinya adalah Allah taala itu padahal tiada ada sesuatu sertanya. Nah, artinya yang adanya hanya Allah taala yang bersifat wujud, artinya ada. Nang lain kada ya. Nang lain Adam pada saat arti Adam tuh kada ada. Ya kan? Kira-kira sampai sini aja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga, kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.